Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jawabannya belum kompak, masih banyak ketawa, ya saya ulangi sekali lagi. Yang kompak, yang semangat, ya. Kita kasih pantun dulu ya, boleh ya? Baik. Wassalam jualan tomat, tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Wah, kencangnya amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Sampai gatal kuping saya dengarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil Karim wa haddaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar baik-baik. Nih, tengok di syutingnya. Masuk TV. Kaget mau kirim ke Prabowo. Ya, udah diam. Duduknya yang bagus, kebiar baik. Baik kebiar. Baik. Dah. Duduk yang manis. Coba. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. Saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Palmerah, Bapak RT
yang berada di lingkungan Masjid Darussalam. Betul ya? Bapak Imam Khotib Bilal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh baju, tokoh baju, ya, tokoh kelontong, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta anak-anak yang gagah-gagah, tunjuk tangan. Tuh, yang cantik-cantik, mana anak cantik-cantik, yang manis-manis, yang kece-kece, serta yang memble-memble. Mana yang memble? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Darussalam ini dalam sebuah momentum peringatan Isra Mi'raj, dan berselawat kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya ingin memberi penilaian. Selama sebulan ini saya ceramah malam-malam. Baru malam ini saya mendengar mic-nya bagus, sudah itu hadrohnya bagus. Ini hadrohnya dari mana nih? Talang Belido. Wah, ini bisa nanti lomba nanti ya. Ini suara pukulannya bagus sekali, teratur ya. Wah. Dari mana? Bulan. Ya, selawatnya juga bagus ya. Ini bisa ikut lomba nanti tingkat provinsi ya. Ya, nanti tolong direkomendasikan ya. Sudah itu yang ngaji bagus, qori provinsi bahkan qori nasional. Tuh Ustaz Mansur. Berarti acara malam ini bukan kaleng-kaleng nih. Sudah itu sambutan dari Pak Lurah juga bagus, ngasih hadiah. Hebat Pak Lurah gitu ya. Tinggal hadiah dari Pak RT lagi. Jamaahnya rame. Sudah itu anak-anaknya juga bagus. Gak ada ribut, bisa diatur. Sudah itu pelayanan panitia juga bagus. Kue-kue sudah dikasih sebelum acara ceramah dimulai. Malam tadi Bu, Pak, saya ceramah, pas lagi ceramah, pas ibu panitia wira-wiri depan saya nih. Kapan lah saya nak mulai ceramah macam ini? Lah panitia lah bawa nampan apa segala depan HP, depan syutingan saya nih. Masya Allah, saya bilang, saya ini nak ngirim ke Prabowo, saya bilang. Kalau syutingannya tidak bagus, macam mana dikirim? Nah, malam ini panitia sudah memberi makan, minum, sarapan, kue-kue sebelum ceramah. Nah, sekarang giliran ceramah, ya kan? Giliran ceramah. Cuman tak tahulah ceramahku bagus apa tidak. Nanti ibu bapak lah yang nilai. Saya berusaha untuk ceramah sesuai dengan apa yang diberikan temanya. Judulnya menjadikan sholat sebagai sarana untuk apa tuh? Untuk bayar. Tak pakai untuk dah.
tuh. Menjadikan sholat sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ya. Jadi kurang punya ya, untuk ya baik. Nah, sekarang giliran saya, bapak-bapak, ibu-ibu jangan bercakap. Biarkanlah saya dewe cakap dulu, ya. Nah, kalau galau-galau kita bercakap tak ada yang dengar. Udah. Burung merpati terbang tinggi, singgah berhenti di kota Jambi. Bapak Ibu, ayo lihat ke sini supaya perkataan saya masuk ke dalam hati. Setuju? Setuju. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ini kemauan Allah, maka terserah Allah. Yang tadinya perjalanan menurut kebiasaan Arab dari Mekah ke Madinah 3 bulan naik onta, karena ini kemauan Allah, maka Allah ingin hanya sebagian malam saja. Orang kafir dalam hadis menyebutkan lamma kadzabatni Quraisy kuntu fil hijr fajallallahu li baital maqdis fatafiktu akhbaruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi. Orang kafir tidak percaya bahwa Nabi Muhammad diperjalankan. Karena apa? Karena dia hanya menerima peristiwa Isra Mi'raj hanya melalui akalnya saja. Masih ngobrol. Wow. Jangan tunjuk-tunjuk orang. Kaget saya suruh tegak, duduk sini, suruh ceramah. Mau Pak? Kau sini. Kau sini. Nah, dari tadi saya suruh diam. Sini. Nah, duduk sini. Nah, kalau tak diam. Jangan nunjuk-nunjuk orang. Ya, sudah. Perjalanan ini karena ini adalah kemauan Allah, maka sesuai dengan kemauan Allah. Jadi adalah nenek mama hamil 9 bulan, Bu. Hamil 9 bulan. Apa kata suaminya? Mama, nanti kalau anak ini lahir nantinya bapak tuh kepengen anak laki-laki sehingga nanti dia bisa bantu bapak kerja. Apa kata istrinya? Enggak Pak, pokoknya anak perempuan. Mama tuh kepengen anak perempuan bisa bantu mama nyuci piring. Kata suami, enggak bisa, laki-laki. Istrinya bilang, enggak bisa, perempuan, laki-laki, perempuan. Bertengkarlah suami istri ini. Begitu lahir bencong. Mau diapakan? Ya kan logika menurut logika. Kemauan Allah idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tinggal Allah katakan. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini tidak hanya kita terima melalui akal, tapi menerima
dengan iman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang juga mulia bagi kita, ya, karena bulan ini adalah mendekati bulan suci Ramadan. Maka kita lebih banyak melakukan ibadah puasa. Bagi ibu-ibu yang belum selesai bayar utang puasanya, selesaikan sebelum tanggal 15 Sya'ban. Ya, 15 Sya'ban ke atas itu, tanggal 20 itu tidak bisa lagi kita membayar utang puasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan mendekati bulan puasa Ramadan. Para ulama ya sudah memberikan ijtihad, istilahnya lampu kuning. Kalau sudah tanggal 28 sudah lampu merah, tak bisa lagi bayar utang puasa, paksa tahun depan pula. Kenapa? Karena kita menghadapi tanggal 1 Ramadan. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Anak-anak, Masjidil Aqsa itu di mana? Madinah. Palestina. Palestina ya. Malam tadi saya tanya anak-anak yang di daerah Sipin sana, saya ceramah daerah Sipin. Anak-anak, Masjidil Aqsa itu di mana? Wah, dijawab oleh anak-anak sana, Jakarta Pak. Malam ini dijawab Mekah, kata dia. Ada Madinah. Yang betul Palestina. Itu baru ya. Nah, sebelum dia sampai ke Palestina, Nabi Muhammad ini mampir dulu di beberapa tempat. Di antaranya mampir di Madian. Ya, Madian itu tempat Nabi Yakub, ya kan? Kemudian mampir lagi di Thayyibah. Jibril katakan, ya Muhammad, kesinilah kau nanti akan hijrah. Maksudnya Madinah, Thayyibah. Kemudian mampir lagi di Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Mampir di situ. Kemudian mampir lagi di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah satu bukit tempat Nabi Musa menerima wahyu. Nah, keempat tempat ini adalah tempat yang barokah. Nabi disuruh turun, ya Muhammad, kata Jibril, buka sendalmu, sholat kau di situ. Sholat Nabi Muhammad dalam upaya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mampir di berbagai tempat. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, kalau kita berjalan jauh, mampirlah di tempat-tempat yang barokah. Di antaranya masjid, mampir kita sholat di masjid. Ya kan? Ini tempat barokah. Kalau kita berangkat ke jauh, mampirlah di tempat-tempat barokah. Di antaranya makam-makam waliullah, wali songo, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, ya kan? Serta yang lainnya, mampir di sini. Di sana ada keberkahan. Nah, gitu. Pak, Bu, dulu ketika Nabi masih hidup, ada nenek-nenek namanya Ummu Sulaim. Apa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini punya anak namanya Anas, sahabat Nabi, sahabat dekat Anas. Lalu Rasulullah berjalan ke rumah Anas, lalu ngobrol-ngobrol tentang agama. Lalu Nabi baring bersama Anas. Cuaca di luar panas.
panas cuacanya, membuat Nabi tidur dalam keadaan berkeringat, bercucuran keringat Nabi. Lalu Ummu Sulaim mengambil gelas, diambilnya gelas, diambilnya kapas, kemudian keringat Nabi yang meleleh di tikar itu dilapnya, dimasukkan ke dalam gelas, kemudian ditambah air sedikit, kemudian dijadikannya sebagai minyak wangi keringat Nabi. Keringat Nabi dijadikan sebagai parfum karena memang dalam riwayat keringat Nabi itu harum. Sebagiannya lagi keringat Nabi itu diminum oleh Ummu Sulaim, nenek-neneknya. Lalu Nabi terjaga, "Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini?" Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, aku mengambil keringatmu yang keluar dari jasadmu yang mulia." Istilahnya